Ya, baik. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, saya Yohanes Maria Indro Cahyono, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Anak-anakku sekalian, eh, dalam pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sistem bahan bakar bensin konvensional. Ya. Jadi kita akan membahas tentang sistem itu, di mana nanti kami berikan materi tentang sistem bahan bakar konvensional. Ya, jadi kita akan membahas dari beberapa materi. Baik, sebelumnya untuk memperlancar proses kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan doa terlebih dahulu. Ya. Jadi saya minta salah satu dari siswa untuk bisa pimpin doa agar dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Silakan salah satu untuk bisa pimpin doa. Baik, semuanya belum pembelajaran hari ini. Kita mulai. Mari kita doa. Doa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Indra telah pimpin doa pembukaan dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, semoga nanti kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh rahmat Tuhan dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, saya sudah mengirimkan link untuk absensi pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa mengisi absensi link di Google Form, ya, sehingga nanti kita tahu siapa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang mana dari 20 anak hadir 19 ya. Jadi yang satu izin tidak bisa hadir ya karena ada keperluan ya. Jadi sungguh luar biasa pada pagi hari ini kalian sudah berkenan untuk bisa masuk dalam gimit pembelajaran proses di kelas 11 ya. Ya, jadi pembelajaran ini saya berikan di kelas 11 di semester 1. Bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? baik. Sehat. Sehat ya? Sudah sarapan semua ya? Sehat, Pak. Sehat. Oh sehat, ya, selalu jaga kesehatan. Sarapan sudah? Sudah. Nah sudah. Sudah. Ya, Pak, belum depan. belum sarapan? Sudah, Pak. Harusnya sudah sarapan dari rumah ya. Ya di rumah disediakan sarapan dulu. Ya, jadi kalian lebih fokus dalam mengikuti materi pembelajaran. Ya, intinya jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya kita nggak tahu bagaimana kondisi alam saat ini. Ya selalu berubah musim dari hujan ke panas, dari panas ke hujan. Ya jadi kalian nanti harus bisa menjaga diri sendiri. Ya. Di samping itu juga harus waspada terhadap kondisi wabah yang sedang melanda pada daerah kita. Ya. Kita zona merah sehingga kita pembelajaran daring, tetapi tidak menutup kemungkinan kita lebih serius dan mempunyai semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Ya, semangat selalu dalam menerima materi sehingga nanti apa yang sudah kalian dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Ya, itu yang terpenting. Ya, jadi dari daerah-daerah manapun ya di wilayah kita ini sudah disampaikan bahwa Blora ini zonanya zona merah. Ya, jadi kalian juga harus waspada. Mungkin di dalam satu desa ada yang terkena wabahnya, ya sehingga kalian juga harus antisipasi diri sendiri. Ya, antisipasi diri sendiri dalam menjaga kondisi kesehatan ya. Itu yang terpenting anak-anakku.
Jangan sampai lengah ya dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Ya, itu. Ya, baik anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran ini mungkin kalian juga sudah memahami tentang apa itu sistem bahan bakar bensin konvensional. Ya. Sistem bahan bakar bensin konvensional. Berarti sistem bahan bakar yang dikendalikan oleh komponen atau bagian-bagian mesin secara konvensional. Ya, ada dua, elektrik, sistem bahan bakar elektrik dan sistem bahan bakar konvensional. Ya, jadi itu hal terpenting yang harus kalian dapatkan, harus kalian pahami dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Suatu hal yang sangat luar biasa, apresiasi kepada kalian tentang semangat, ya, semangat dalam kalian mengikuti proses pembelajaran walaupun daring. Ya, semangat kalian sangat luar biasa. Ya, di sini selalu penuh siswa yang masuk ke GIMIT kita. Ya, itu menunjukkan bahwa semangat kalian sangat luar biasa dalam pengen menggali informasi, menggali materi tentang sistem pembelajaran. Ya, jadi sistem pembelajaran sistem bahan bakar bensin konvensional yang akan saya sampaikan nanti merupakan materi yang harus kalian terima di kelas 11. Ya, di kelas 11 di semester 1 ini. Ya, tapi dalam perjalanannya nanti kalian pasti akan mendapatkan hal-hal yang begitu penting, ya, sehingga perhatikan dengan baik materi yang akan saya sampaikan sehingga nanti akan bermanfaat, ya, bagi kalian di kemudian hari. Ya, baik siswaku sekalian, mungkin kalian di rumah atau di manapun pernah melihat kendaraan, ya, kendaraan, banyak hal kendaraan, ya, ada kendaraan lama atau tua, konvensional atau kendaraan yang baru. Ya. Jadi dalam kendaraan tuh pasti ada sistem bahan bakar, ya. Kalau nggak ada sistem bahan bakar bisa jalan nggak? Ya bisa. Nggak bisa, ya, nggak bisa jalan. Nggak bisa. Ya didorong. Ya, didorong, ya. Ya, jelas kendaraan bisa jalan karena ada bahan bakar. Nah, bahan bakar itu harus dan wajib ada di suatu kendaraan karena sebagai suplai di mesin tersebut. Nah, coba saya pengen tahu, ya, saya pengen tahu, ya, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang sistem bahan bakar? Coba, ya, apa yang kamu ketahui tentang sistem bahan bakar? Ya, mungkin dari kalian pernah melihat, oh, kendaraan, oh, sistem bakar seperti ini, Pak, pernah membaca atau pernah melihat di internet, browsing dan sebagainya berkait dengan materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Besok materi kita sistem bahan bakar bensin konvensional. Mungkin kalian sudah membuka-buka buku di rumah atau browsing-browsing lewat internet, ya. Kira-kira apa toh sistem bahan bakar tersebut? Ya, coba saya pengen tahu yang berkaitan dengan sistem bahan bakar. Apa menurut kalian? Coba. Saya Ardianto, mohon maaf. Ya, Ardianto, silakan. Sistem bahan bakar adalah saluran bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan mesin. Saluran bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan mesin. Ya. Ya. Jadi menurut Ardianto, sistem bahan bakar adalah saluran bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan mesin. Ya, luar biasa Ardianto. Ya. Jadi mungkin Ardianto pernah membaca atau pernah browsing, ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan saya di awal ini. Ya, coba yang lain mungkin. Terima kasih. Saya Pak Ya, Dodi. Dodi, Untuk ya, mohon silakan untuk Dodi. izin menjawab. Sistem bahan bakar yang menggunakan pompa mekanik. Sistem bahan bakar yang menggunakan pompa mekanik. Yang menggunakan pompa mekanik. Ya, jadi sesuai dengan Ya. apa yang sudah kita lihat, ya. Jadi sistem bahan bakar ada yang menggunakan pompa mekanik dan ada yang menggunakan pompa elektrik, ya. Mungkin Ardianto, Dodi, ya, Dodi tadi, ya, Dodi
Sudah juga tentang sistem bahan bakar, yaitu menurut Dodi sistem bahan bakar yang menggunakan pompa mekanik. Ya. Terima kasih Dodi, ya luar biasa dari apa yang kamu sampaikan. Mungkin ada yang lain? Saya Pak, nama Teddy. Teddy, Aliran bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. ya sudah cukup Teddy. Cukup sudah. Aliran bahan bakar apa tadi ya? Halo Teddy. Aliran bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Aliran bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Oh ya, jadi menurut Teddy aliran bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Ya, luar biasa Teddy. Ya, jadi melengkapi jawaban dari Ardianto dan Dodi tadi. Masih ada yang mungkin bisa menyampaikan? Masih ada? Halo, masih ada apa enggak? Dari Ardianto, Dodi, dan Teddy. Ya, jawaban luar biasa tadi. Ya. Masih ada yang mungkin mau menyampaikan dari pertanyaan saya awal ini? Nama Rian Eka Deva Abdiwansyah, mohon dijawab. Rian Eka. Bahan bakar yang mengalir dari tangki bahan bakar melalui saluran bahan bakar yang selanjutnya disalurkan ke karburator. Oh ya. Sistem aliran bahan bakar ya. Ini agak terputus-putus tadi ya. Sistem aliran bahan bakar yang mengalir dari tangki Bahan bahan bakar bakar melalui saluran bahan bakar ya. Terus terakhir disalurkan ke karburator ya. Tadi agak samar-samar suaranya. Ya. Jadi menurut Rian, sistem aliran bahan bakar yang dari tangki dan terakhir disalurkan ke karburator ya. Ya, dari 4 jawaban kalian dari awal ini pertanyaan saya sangat luar biasa sekali. Berarti kalian kemarin sudah membaca-baca, browsing-browsing apa yang saya instruksikan ya sebelum kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Jelas karena kita sesuai materi pada pagi ini sistem bahan bakar konvensional, maka kita nanti akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan sistem bahan bakar konvensional ya. Ya, saya akan share screen, coba kalian nanti perhatikan dengan baik apa yang akan saya sampaikan ya, kalian di kelas 11 semester 1 ini, sehingga nanti ke depan nanti bisa lebih meningkatkan pemahaman tentang sistem bahan bakar. Ya, coba nanti diperhatikan ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem bahan bakar bensin konvensional. Ya. Jadi ini materi kita pada pagi ini, sistem bahan bakar bensin konvensional. Jadi sesuai dengan apa yang kalian sampaikan tadi, ya, pertanyaan saya awal, yang kalian sedikit banyak ya telah membaca, memahami apa itu sistem bahan bakar. Ya, di sini di kelas 11 ini nanti ada 2 kompetensi yang akan saya sampaikan ke kalian. Yang pertama, menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional atau sering disebut karburator ya, karena terakhir ada di karburator nanti prosesnya. Yang kedua, merawat berkala sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, di 2 kompetensi dasar ini yang nanti akan saya sampaikan ke kalian. Dengan tujuan ya, tujuan yang harus kalian capai nantinya. Yang pertama harus melalui informasi ya, tujuannya kalian dapat menerapkan ya, menerapkan perawatan pada sistem bahan bakar konvensional ya, dapat menerapkan. Yang kedua, dapat menentukan perawatan pada sistem bahan bakar bensin konvensional ya, menerapkan terus menentukan. Yang ketiga, melakukan perawatan ya, perawatan bagaimana sistem bahan bakar itu dirawat ya, melakukan perawatan
sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang keempat, mengontrol hasil perawatan, ya, sistem bahan bakar bensin konvensional sesuai dengan SOP dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, di sini ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang menerapkan perawatan, dapat menentukan perawatan, dapat melakukan perawatan, terus terakhir dapat mengontrol hasil perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, ini tadi tujuan yang harus kita capai. Baik, anak-anakku sekalian, nah, di sini kalian akan melihat beberapa putaran video, ya. Jadi di sini kalian akan lihat, karena kita konvensional, maka di sini akan saya putarkan. Perhatikan video ini, saya putarkan video tentang bahan bakar konvensional atau karburator tadi. Ya. Kita perhatikan. Nah, di sini ada mesin kijang, ya. Mesin kijang. Mesin kijang merupakan mesin yang memakai atau menerapkan sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, di sini, ya, nanti kalian selesai mengikuti gimit ini nanti dalam praktek secara daring, kalau mungkin nanti sudah dibolehkan luring, kita akan mencoba praktek di kendaraan kijang. Nah, di sini, ya, ini mesin kijang, mesin yang menggunakan sistem bahan bakar konvensional. Nah, banyak kendala yang nanti akan kalian temui di sini. Nah, di sini akan dijelaskan nantinya. Nah, ini kita saya putarkan beberapa poin-poin yang nanti akan kita pelajari. Mungkin dari sini nanti akan mempunyai gambaran kalian. Oh, saya mempunyai gambaran seperti ini setelah melihat dari video yang diputar tadi. Ini nanti karburator, ya. Jadi tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Rian, yang selanjutnya disalurkan ke karburator. Lah, disinilah nanti terakhir bahan bakar akan dicampur dengan udara, ya, sehingga dikirim ke ruang mesin untuk dibakar. Nah, ini anak-anakku sekalian, coba diperhatikan agar kalian nanti mempunyai semangat untuk mempelajari. Ya, karburator yang nanti akan terakhir kalian pelajari. Nah, menarik nggak untuk proses ini menurut kalian? Menarik ya? Menarik. Ya, pengen Menarik, bisa Pak. nggak? Kira-kira pengen bisa seperti itu tadi? Pengen, Pak. Pengen. Nah, baik, kalau pengen kita nanti akan belajar bersama dalam prosesnya. Ya, baik anak-anakku sekalian, fungsi bahan bakar. Ya, fungsi bahan bakar. Jadi setelah kalian melihat tadi video, mungkin kalian bertanya-tanya apa toh bahan bakar tersebut. Ya, kalian bilang menarik, maka kita harus bisa dalam proses seperti di video tadi. Fungsi sistem bahan bakar yaitu untuk mensuplai, ya, mensuplai kebutuhan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Ya, mensuplai bahan bakar dalam silinder sesuai dengan
kebutuhan mesin. Ya, jadi mesin membutuhkan. Ya, ini jadi fungsi sistem bahan bakar apa toh? Untuk mensuplai kebutuhan mesin. Nah, di dalam sistem bahan bakar ada beberapa komponen yang harus kalian pahami. Ya, komponen yang harus kalian pahami. Nah, diperhatikan ya. Ini beberapa komponen yang harus kalian pahami. Ada 8 komponen. Ya, 8 komponen. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang mana komponen-komponen inilah yang harus ada dalam sistem bahan bakar. Namanya sistem. Ya toh, namanya sistem bahan bakar berarti lebih dari satu komponen. Benar ya? Benar. Benar Betul, ya? Pak. Ya, kalau sistem lebih dari satu komponen hanya satu komponen. Gimana, Pak? Namanya sistem, ya menurut kalian ya, sistem itu satu komponen saja atau lebih dari satu komponen? Lebih dari satu. Lebih dari satu komponen, Pak. Lebih dari satu komponen. Ya, lebih dari satu Kalau komponen. satu komponen ya satu saja. Nah, bisa nggak 1-2 komponen saja dalam sistem itu? Nggak bisa, Pak. Ya bisa, ya. Jadi ini sehingga dalam sistem bahan bakar konvensional ini kalian akan mengenal 8 komponen. Ya. 8 komponen sistem bahan bakar. Nah, apa saja toh komponennya itu? Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar, ya. Tangki bahan bakar, ya. Jadi ini tangki bahan bakar, coba perhatikan bagian-bagian dari tangki bahan bakar. Ya, bagian dari tangki bahan bakar. Ada beberapa poin tangki bahan bakar, bagian dari komponen. Ada strainer, drain plug, subtank, full inlet tube, ya, full inlet tube. Ada main fuel line, ya, ada full return line, ada two carpool canister, ada breather hose, full inlet hose, HC gas, gasolin. Nah ini, anak sekalian, ya coba lihat di sini. Komponen-komponen ini, ya, inilah yang nanti kalian juga pelajari. Jadi tangki itu tidak hanya tangki kotaan, terus diisi bahan bakar, ya, sehingga nanti bisa dipakai untuk menampung bensin ataupun yang lain, solar dan sebagainya. Tetapi di dalam tangki ini ada beberapa bagian komponen yang harus kalian ketahui. Ya, strainer ini juga, ya. Terus full gauge sander unit, terus di sini ada separator, ya, separator berfungsi untuk sebagai penyekat, ya, sebagai penyekat agar bensin saat berjalan tidak terjadi goncangan. Ya. Ya, ini jadi separator. Ya, separator berfungsi untuk penyekat. Ya, penyekat sebagai penyekat agar tidak terjadi proses terguncangnya bahan bakar, ya. Kalau di nggak ada separator, maka full gauge sander unit ini tidak akan bisa mengukur, ya, tidak bisa mengukur, ya. Sehingga bahan bakar kalau nggak ada separator, dia kendaraan turun, dia ikut turun, ya, sehingga bingung dalam kondisi pengukuran
pengukurannya. Ya, pengukuran ini. Jadi ini full gauge sendirinya berkait dengan ini. Yaitu fungsinya separator. Tutup. Ya, fungsi separator. Ya. Jadi ini tangki ya anak-anakku sekalian. Bisa dipahami untuk tangki? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, jadi dalam tangki ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ya, kalian ketahui. Full gauge cylinder unit alat untuk mengukur kapasitas atau volume bahan bakar yang ada di dalam tangki. Ya, berapa toh volumenya E atau F. Ya. Di dalam dashboard mobil itu ada E dan F. E itu apa? F fuel ya, full. F full. E apa E? Emergency. Apa E? Entek ya menurut kalian ya. Empty ya, empty habis. Ya, jadi itu di dalam tangki. Ya. Di dalam tangki ini ada 3 saluran. Ya, ada 3 saluran. Ada fuel line, fuel return line, dan fuel emission line. Ya, ada 3 saluran. Saluran utama, ya fuel line, untuk mengirimkan bahan bakar ke pompa bahan bakar. Yang kedua, saluran pengembali, untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke tangki. Ya. Yang ketiga, saluran untuk emisi, untuk menyalurkan gas HC ke karkul kanister. Ya, apa itu karkul kanister? Ya, nanti kita akan bahas. Komponen yang berikutnya adalah saringan bahan bakar. Filter. Ya, filter. Ini gambar filter. Jadi ada tanda panah yang harus kalian pahami dalam pemasangannya nanti. Ya, ini ada tanda panah di atasnya, ditutup atasnya ini. Ya, tanda panah menunjukkan aliran dari tangki, ya, from fuel tank menuju ke to fuel pump, menuju ke pompa. Ya. Tetapi sebelum menuju ke pompa, maka saluran ini akan turun ke bawah, ya, ke elemen ini yang tujuannya untuk menyaring. Ya, disaring dulu, baru dialirkan ke fuel pump. Nah, ini untuk saringan bahan bakar. Nah, fungsinya apa untuk saringan bahan bakar? Untuk memisahkan, ya, memisahkan air dan debu yang terkandung di dalam bensin. Ya, air dan debu. Loh, kenapa kok bisa ada air? Coba, siapa yang tahu? Kenapa tangki ada airnya? Ya, dari definisi saringan ini, fungsi untuk memisahkan air dan debu yang terkandung di dalam bensin. Loh, bensin kok ada airnya? Ya, kenapa kira-kira? Coba, ada yang tahu? Mungkin bocor, Pak. Mungkin bocor, sehingga kemasukan air ya. Ada lagi mungkin? Ini fungsi yang pertama, memisahkan air dan debu. Ya, di dalam tangki itu cenderung ada air, pasti. Karena apa? Suhu atau udara di dalam dan di luar tangki berbeda, sehingga akan muncul pengembunan. Ya. Kalau tangki kosong, ya, tangki kosong, bensinnya kurang, maka di atasnya bensin akan muncul embun. Karena suhu di dalam tangki dan di luar tangki berbeda. Terus debu ini mungkin dari kotoran tangki, ya. Jadi bensin tidak selamanya bersih yang menuju ke karburator, maka harus disaring dengan filter tadi. Nah, yang kedua adalah untuk menurunkan kecepatan aliran sehingga partikel-partikel yang lebih berat dari bensin akan tertinggal di dasar saringan. Ya, contoh partikel berat itu adalah, jadi tangki kalau mungkin korosi ya, TIN lah istilah kalian, itu akan turun kotorannya yang ikut ke saluran full line tadi, dia akan turun di dalam saringan, di dalam filter tadi. Nah, ini untuk saringan bahan bakar. Terus berikutnya, komponen berikutnya adalah pompa bahan bakar. Ya, ini pompa, perhatikan gambar pompa. Ya. Karena kita membahas sistem bahan bakar konvensional, maka yang saya munculkan di sini adalah komponen bahan bakar konvensional dengan pompa bahan bakar konvensional.
Ya, pompa bahan bakar konvensional. Bisa kalian lihat. Ya. Di dalam pompa ini ada beberapa komponen juga. Ada katup masuk, ada katup keluar, ada saluran menuju karburator, ada saluran yang tadi dari saringan ya, dari filter. Ya, dari filter to fuel pump, berarti dari tadi saluran filter menuju ke sini, ini masuk plug sini. Nah, terus ada diafragma, ada oil seal, ada pull rod, ada insulator, ada blok, silinder, rocker arm, ada pegas, dan ada cam untuk memutar. Nah, namanya konvensional, pompa konvensional ini tadi, berarti cara kerja dia adalah menggunakan gerakan dari mana? Dari mesin atau dari listrik kira-kira? Dari mesin. Dari mesin, ya dari mesin. Ya, cara kerjanya bagaimana untuk pompa ini? Ya, pompa konvensional ini. Ya ini ya. Jadi cara kerja pompa mekanis. Ya, cara kerja pompa mekanis. Pada saat rocker arm ditekan, ya rocker arm tadi yang atas, yang ini ya. Ini ya. Rocker armnya. Pada saat rocker arm ditekan, itu tadi, maka arm akan menarik diafragma ke bawah sehingga katup inlet terbuka dan bensin terhisap. Pada saat arm tidak ditekan, pegas akan mengembalikan arm ke posisi semula. Ya. Kalau tidak ditekan, dia akan kembali ke posisi semula. Sehingga diafragma akan kembali ke posisi semula karena dorongan pegas. Bensin yang ada di atas diafragma akan mendorong katup outlet untuk terbuka dan katup inlet untuk menutup. Pada saat bensin di karburator penuh, pegas tidak dapat mengembalikan diafragma ke posisi semula sehingga pemompaan bahan bakar terhenti. Nah, ini cara kerja. Cara kerja dari pompa mekanis. Ya, dari pompa mekanis. Ini karena bensin konvensional, maka kita pelajari pompa mekanis. Nah, ini untuk lebih jelasnya, saya akan coba putarkan cara kerja pompa bahan bakar. Ya, coba diperhatikan nanti. Setelah ini saya akan menyampaikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira dari pengamatanmu ini, apa yang kalian dapatkan? Coba diperhatikan dengan baik cara kerja dari pompa bahan bakar mekanik. Ya. 3 tahapan atau 3 langkah kerja. Yang pertama perlu sahabat ketahui Ya, ini tadi bahwasanya pompa bahan ya. bakar pada sistem bahan bakar karburator menggunakan pompa tipe mekanik, yang mana perhatian gerakannya. pompa ini saat dia naik, ini akan membuka atau bensin menyalurkan turun. bahan bakar Nah, turun. tekanan Dia dari turun, tangki yang di sini akan bahan membuka, bakar dia akan disalurkan ke karburator, karburator. tepatnya pada ruang pelampung. Adapun tekanan yang dihasilkan oleh pompa tipe mekanik ini berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,3 bar. Untuk memahami cara kerja pompa tipe mekanik pada sistem bahan bakar karburator, sahabat bisa perhatikan pada animasi serta gambar pada video ini. Cara kerja pompa tipe mekanik bekerja berdasarkan gerak putar yang dilakukan oleh camshaft. Ya. Secara garis besar, cara kerja pompa mekanik dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 langkah kerja. Yang pertama, langkah pengisapan. Yang kedua, langkah penyaluran. Dan yang ketiga, langkah pump idling. Yang pertama, langkah pengisapan. Nah, ini coba Langkah pengisapan terjadi jika rocker arm pada Perhatikan ini pompa ya. bahan bakar ditekan oleh Nah, ini camshaft ditekan camshaft pada saat dia camshaft naik, ini turun. berputar, Diafragma turun. yang mengakibatkan diafragma pada pompa tertarik
ke bawah. Proses ini menyebabkan ruang di atas diafragma menjadi hampa atau vakum. Akibatnya, katup masuk pada pompa akan terbuka dan bahan bakar akan masuk mengalir menuju ruang diafragma. Pada saat ini, katup keluar akan tetap tertutup karena tekanan pegas pada pompa. Itulah cara kerja pompa mekanik pada saat langkah penghisapan. Ya, langkah penghisapan ini tadi. Terus berikutnya Yang adalah kedua, cara langkah kerja penyaluran. penyaluran. Ya, penyaluran. Pada saat langkah ini, cam pada pompa tipe mekanik akan terus berputar, yang mengakibatkan rocker arm akan kembali ke posisi semula, sehingga diafragma Ya, pada diafragma. pompa bahan bakar akan didorong ke atas oleh pegas. Akibatnya, bahan bakar yang berada di dalam ruang diafragma akan terdorong melalui katup keluar, yang nantinya akan diteruskan menuju karburator. Dalam hal ini adalah ruang pelampung. Pada saat ini, katup keluar akan terbuka dan katup masuk akan tertutup. Ya, di sini ada dua katup ya. Tekanan yang Perhatikan ya, dihasilkan dua katup. pada saat ini sebesar Ini cara kerja. 0,2 sampai dengan 0,3 bar. Yang ketiga, langkah pump idling. Pada saat ini, jika bahan bakar yang tersedia pada karburator sudah cukup, maka diafragma pompa bahan bakar tidak akan terdorong ke atas oleh pegas, serta pulurut berada pada posisi turun. Hal ini disebabkan oleh tekanan pegas yang sama besar dengan tekanan bahan bakar, Ya, sehingga pada saat ini bekerja pada rocker pump arm idling. tidak bekerja walaupun camshaft berputar. Akibatnya diafragma diam dan pompa tidak bekerja. Inilah proses yang terjadi pada saat langkah pump idling. Nah, itu ya anak-anakku. Itu ada 3 langkah tadi. Ya, 3 langkah yang berada dalam proses pompa bahan bakar mekanik. Nah, bisa dipahami tadi video tadi? Bisa, Bisa. Bisa, Ya. bisa. Berarti untuk pompa bahan bakar mekanik bekerja berdasarkan apa? Ya, coba. Berarti bekerja berdasarkan apa untuk sistem bahan bakar ini pada pompa bahan bakar mekanik? Dia bisa bekerja berdasarkan apa? Kira-kira? Tekanan, Pak. Tekanan. Ada lagi? Tadi yang muter tadi, itu apa namanya? Ya, jadi pompa mekanik ini bekerja berdasarkan putaran dari cam apa? Camshaft ya, tadi camshaft. Oh, yang mesap. Camshaft. Jadi dia bisa berputar bekerja berdasarkan putaran camshaft. Ya, sekarang sederhana pertanyaan saya. Kamu ini sudah melihat, ya kalian sudah melihat pompa bahan bakar mekanik. Ya, nanti akan ada juga pompa bahan bakar elektrik. Ya, kira-kira ya setelah kamu lihat video tadi, apakah pompa bahan bakar mekanik dalam suatu kendaraan bisa diganti bahan bakar elektrik? Ya, pertanyaannya seperti itu. Coba ada yang bisa jawab? Halo, apakah pompa bahan bakar bensin mekanik bisa diganti dengan elektrik? Coba, ada yang bisa jawab? Saya
izin menjawab. Saya Octavian Arnoldi, Pak. Octavian. Karena bentuknya berbeda. Tidak bisa ya, karena bentuknya berbeda. Ya, terima kasih Octavin. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus. Ya, Ya. sana. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Pompa bensin mekanik bisa diganti elektrik, apakah bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Izin, Pak. Saya Dwi mau menjawab. Bisa. Cuma cara kerjanya beda. Cuma cara kerjanya beda. Ya. Bisa, cuma cara kerjanya beda. Menurut Dwi ya. Ya, terima kasih Dwi. Ya. Itu pertanyaan Pak. pertama. Ya, jadi sekarang saya balik. Apakah pompa bahan bakar elektrik bisa diganti mekanik? Pak, tadi saya mau izin menjawab. Oh ya, siapa? Mahendra, Pak. Mahendra. Saya izin menjawab di itu Pak. Tanya Pak yang apakah pompa bensin mekanik bisa diganti elektrik? Oh ya. Gimana Indra? Itu jawaban saya bisa, Pak. Karena fungsinya sama. Karena fungsinya sama, ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Mahendra. Iya, Pak. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Apakah pompa bensin elektrik bisa diganti mekanik? Yang pertama tadi kan mekanik ganti elektrik, dengan beberapa temanmu menyampaikan jawabannya, ya, pemahamannya. Sekarang kita ganti, apakah pompa bensin elektrik bisa diganti mekanik? Saya Pak, izin menjawab. Ya, Tidak bisa, Pak, karena prinsip kerja dari pompa elektrik berbeda dengan mekanik. tidak bisa. Ya, menurut Adis tidak bisa ya, Adis ya. Baik, Ya. terima kasih Adis. Ya, ada lagi mungkin untuk pertanyaan saya kedua? Saya Aldo, Pak. Aldo, ya silakan Mohon. Aldo. Bisa karena fungsi dari pompa sama. Bisa karena fungsi dari pompa sama. Ya, bisa saya terima jawabannya. Oke, nanti kita bahas. Terima kasih Aldo. Ya, baik, anak-anakku sekalian. Ya, untuk yang pertama, pompa bensin mekanik bisa diganti elektrik. Itu jawabannya adalah bisa. Ya, kenapa bisa? Kalau pompa bahan bakar mekanik dia berputar berdasarkan putaran mesin. Ya toh? Tapi untuk yang elektrik dia berputar berdasarkan arus listrik. Ya, jadi arus berdasarkan arus ya, arus yang ada di dalam suatu kendaraan. Kasih arus positif negatif, pompa bekerja. Ya. Berarti bisa. Untuk jawaban pertama, paham ya? Agar kalian bisa membedakan. Jadi pompa bensin mekanik bisa diganti elektrik, bisa. Jawabannya bisa. Ya. Bisa. Fungsinya sama, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Kalau mekanik berdasarkan putaran mesin, kalau elektrik berdasarkan arus. Kalau arus dimanapun tempat dia bisa bekerja. Terus yang kedua, apakah pompa bensin elektrik bisa diganti mekanik? Ya, saya simpulkan, saya jawab dari dua jawaban Adis dan Aldo tadi, saya gabungkan ya. Kalau Adis tadi tidak bisa karena prinsip kerjanya berbeda. Terus kalau Aldo tadi bisa karena fungsi dari pompa sama. Ya, sama-sama pompa, fungsinya sama. Tetapi cara kerjanya berbeda. Ya, kalau elektrik tadi berdasarkan arus, kalau mekanik berdasarkan putaran mesin. Ya, jadi kendaraan yang menggunakan pompa elektrik bawaan pabrik itu tidak bisa diganti pompa mekanik. Karena apa? Karena harus melubangi mesin. Ya, kan nggak mungkin toh. Ya, sehingga yang kedua jawaban tidak bisa. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi mekanik bisa diganti elektrik bisa. Yang kedua elektrik diganti mekanik tidak bisa. Ya, mungkin dari sini kalian bisa paham. Ya. Gitu ya anak-anakku. Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dulu.
Pak. Komponen berikutnya adalah karkul kanister. Ya, karkul kanister ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi uap bahan bakar yang ada di dalam tangki serta ruang pelampung mesin karburator. Ya, ini karkul kanister menampung gas HC. Nah, ini komponen yang juga harus sangat berperan penting dalam sistem bahan bakar bensin konvensional, yaitu karburator. Berfungsi untuk membentuk atau menyediakan campuran bahan bakar yang sesuai dengan kondisi kerja mesin. Ya, disinilah nanti udara dan bahan bakar dicampur, selanjutnya dikirim ke ruang bakar untuk dibakar. Ya, ini karburator. Ya, jadi ada 8 komponen, salah satu adalah terakhir karburator. Nah, dalam karburator ada istilahnya sistem pelampung. Berfungsi untuk mempertahankan ketinggian permukaan bahan bakar di ruang pelampung. Ya, tinggi ini diperhitungkan jarak dengan ketinggian main nozzle. Ya, seperti ini. Kalau posisi seperti ini, bensin akan terhenti. Tadi kaitan dengan pompa, maka pompa akan melakukan langkah pump idling. Ya, karena dia posisinya di dalam float chambernya ini sudah rata atau stabil. Tapi kalau dia turun, dia akan terbuka, ya, needle valve-nya ini, sehingga dari pompa tadi menyalurkan bahan bakar. Dia naik lagi, dia terhenti lagi. Nah, ini mempertahankan ketinggian permukaan bahan bakar di ruang pelampung. Nah, di dalam pelampung ini juga harus disetel. Tadi di video pertama tadi sudah saya putarkan kendaraan berebet-berebet dan sebagainya, empos. Nah, di sini mungkin suplai bahan bakar kurang, maka ketinggian pelampung ini juga harus diukur. Penyetelan ini dimasukkan untuk mendapatkan ketinggian H, ya, dalam kode H. Caranya dengan mengukur jarak bodi karburator dengan pelampung menggunakan measuring block. Nah, ini alat khusus untuk mengukur ketinggian penyetelan ini, ketinggian pelampung, ini measuring block antara pelampung dan bodi karburator. Ya, tapi bisa digantikan apabila kalian tidak menggunakan alat ini. Jika alat ini tidak tersedia, gunakan vernier kaliper sambil meniupkan melalui saluran inlet. Rasakan tenaga tiupannya, ya, saluran inlet. Ya. Jika terasa berat, hentikan dan baca ukuran atau dapat juga menggunakan mata bor yang diameternya sesuai dengan spesifikasi tinggi pelampung. Nah, ini. Berikutnya. Nah, di sini ada float, ya, tadi pelampung tadi. Untuk mendapatkan celah needle, tekulah posisi ini caranya, ya, agar tadi di gambar ini kalian bisa mendapatkan kerataan dalam permukaan, ya. Nih, jadi yang di setel ini penyetelannya. Untuk mendapatkan ketinggian pelampung yang benar, tekulah bagian B. Ya, ini, ya, jadi floatnya. Berikutnya anak-anakku sekalian, nah di sini jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh main nozzle tergantung dari perbedaan tekanan antara, nah di sini A, terus B, terus C. Ya, tekanan antara B, ruang pelampung, dan C, air horn harus sama. Ya, ini ruang pelampung, di sini air horn, bagian atas karburator. Ya, ini, jadi karburator ada beberapa bagian. Berikutnya. Dalam karburator ada putaran rendah, putaran di mana mesin berputar rendah, sehingga kevakuman di bawah katup throttle lebih besar dibandingkan di atas katup throttle, sehingga bahan bakar keluar melalui saluran yang ada di bawah katup throttle. Nah, di sini bahan bakar keluar. Ada 3 putaran rendah. Selanjutnya kecepatan tinggi primer, ya. Saluran ini dirancang untuk menyediakan campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan sebesar 16 sampai 18. Ya, ini. Kondisi ini dilakukan pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang. Ya, kecepatan sedang dan tinggi selama kondisi mesin normal, ya, mesin normal. Mesin normal mendapatkan perbandingan ini. Terus untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar pada kondisi ini disediakan oleh saluran akselerasi atau acceleration circuit dan penambah tenaga power
sirkuit. Nah, di sini ada sistem kecepatan tinggi primer. Nah, ini berikutnya. Kecepatan tinggi sekunder. Fungsi untuk mengatasi keterlambatan suplai bensin ke mesin pada saat awal saluran kecepatan tinggi sekunder. Cara kerjanya ya, dari kecepatan tinggi sekunder. Pada saat throttle valve sekunder mulai membuka, aliran udara yang melewati venturi sekunder bergerak lambat. Akibatnya bensin yang keluar dari main nozzle sedikit. Ya, bensin yang keluar dari main nozzle sedikit. Campuran udara dan bahan bakar menjadi kurus. Ya, untuk mengatasi hal ini, maka throttle primer membuka sedikit, throttle sekunder dengan secondary touch angle oleh mekanisme kick up. Nah, ini pada kecepatan tinggi sekunder. Akibatnya timbul kevakuman pada secondary slow pot dan menyebabkan bensin dapat mengalir. Nah, sini. Terus yang terakhir untuk di karburan adalah sistem tenaga. Nah, pada kecepatan tinggi. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi beberapa hal yang harus kalian pahami tentang sistem bahan bakar bensin konvensional. Nanti kalian bisa putar kembali video-video tadi yang sudah saya kirim melalui link ya di grup ya kalian. Selanjutnya nanti ya kalian bentuk 4 kelompok diskusi ya. 4 kelompok diskusi, saya minta diamati video link di bawah ini ya. Ini ada video link, kalian amati ya. Selanjutnya nanti setelah kalian mengamati, kalian akses evaluasi melalui Google Form. Nah, ini akses evaluasi Google Form-nya. Nah, ini ya, jelas ya? Jelas ya anak-anakku sekalian ya? Jadi kalian mengamati, lalu kalian evaluasi ke Google Form. Dikerjakan tanggal 30 Juni hari ini. Nanti dikumpulkan melalui Google Form tadi, ya dikerjakan ke Google Form maksimal pukul 13. Pukul 1 siang nanti. Ya, silakan nanti kalian kelompok dari siswa yang hadir ini yang sudah atau disamakan dengan minggu kemarin kelompoknya, silakan. Yang jelas nanti saya akan melihat dari Google Form ini. Kalian amati, terus kalian akses ya. Itu ya anak-anak sekalian ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya. Baik. Ya. Sebelum saya akhiri, nggak ada ya? Ya, saya ingin tahu apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Coba, mungkin salah satu atau salah dua. Silakan. Ya, silakan. Ya, saya dari ini memahami sebab yang saya mau ya. Ada lagi mungkin? Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Nama saya Ariel Damriano menjawab. Ya, silakan. Saya dapat mengerti cara kerja sistem bahan bakar bensin konvensional dan cara merawat sistem bahan bakar bensin konvensional. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Jadi ada lagi? Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Saya kira 2 refleksi tadi sudah mewakili dari kalian semua. Ya, sehingga setelah dalam kalian mengikuti pembelajaran pada pagi ini dari awal sampai akhir, maka saya harapkan kalian nanti bisa mengerjakan soal di Google Form ini setelah mengamati video link. Ya. Jadi ada yang bisa atau lebih memahami tadi sistem bahan bakar konvensional dari produksi tadi. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Baik, saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup. Ya, tetap jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatan di rumah. Ya, jauhkan dari kerumunan.
Ya, kurangi mobilitas kalian, nguyurnya, ya, jaga diri, semoga sehat selalu. Baik, sebelum kita akhiri, kita doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan salah satu pimpin doa. Silakan salah satu pimpin doa. Mahendra mungkin pimpin doa lagi, Mahendra. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, selalu jaga kesehatan ya. Tetap sehat. Tetap sehat selalu. Ya, semoga nanti di minggu depan kita bertemu kembali dalam proses belajar daring. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat melanjutkan tugas rumah berikutnya. Baik, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi ya, selamat pagi. Pagi Pak Tri. Pagi Pak Indro. Yes. Selamat Pak Indro sudah menyelesaikan untuk PPL yang ketiga. Secara berjalan dengan baik dan lancar. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa nantinya pada saat jenengan nanti akan melaksanakan UKIN, ya. Pada saat melaksanakan UKIN nanti tolong dibuat yang lebih baik lagi, kondisikan terutama untuk ya, nanti bisa dikondisikan dengan yang lebih bagus lagi karena nanti yang menilai adalah asesornya bukan dari kami. Saya dengan Pak Jeremy jelas nggak mungkin nanti mengasesi bimbingan, nanti mungkin dosen yang lain dan juga guru yang lain. Jadi makanya nantinya dibicarakan dengan lebih baik lagi lah. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Tri masukannya. Ya.